Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi pada proyek kali ini, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampunya adalah Pak Gigi, Pak Aryo, dengan Pak Rismi. Di mana pada kali ini kita disuruh membuat sebuah topologi sebuah jaringan di mana terdapat dua lantai di sini dengan masing-masing departemennya. Di sini dapat kita lihat yang pertama adalah lantai satu yang terdiri atas departemen keuangan, pemasaran, pengembangan, dan lantai dua itu ada departemen produksi, administrasi, dan penjualan, di mana pada topologi ini kita menggunakan masing-masing departemen terdiri dari 5 PC, dan setiap lantai terdiri dari satu printer. Lalu terdapat 2 switch, satu router, dan satu server yang di mana server ini diibaratkan sebagai internet, di mana ntar seolah-olah PC dari sebuah departemen itu dapat mengakses sebuah internet. Di mana pada video kali ini kita akan setelah kita melakukan konfigurasi beberapa konfigurasi dari semua device di sini, pada video kali ini kami akan melakukan uji coba kepada device-device di sini, di mana kita akan melakukan komunikasi, yaitu adalah PC antar PC, PC antar PC di antar departemen, terus juga PC ke printer, PC ke server, lalu eh, PC lantai satu ke printer di lantai dua, dan sebaliknya. Untuk pendemoan saya serahkan kepada teman saya Abdullah Dina Putra. Baik, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan untuk beberapa konfigurasi yang telah dicoba. Yang pertama, pada lantai pertama, di sini terdapat 3 departemen. Terdapat pertama Departemen Keuangan, Pemasaran, dan Departemen Pengembangan. Di sini kita coba untuk eh, koneksi antara Departemen Keuangan dan Departemen Pengembangan. Contohnya di sini pada PC 10 di Departemen Keuangan, kita dapat melihat IP yang tertera yaitu 192.168.10.6. Di sini kita coba untuk memvisualisasikan dan kita koneksi dari PC 11 atau PC yang ada di Departemen Pengembangan. Kita coba konfigurasi dengan ping dan diberikan IP PC 10 tadi Departemen Keuangan. Nah, dapat terlihat bahwa PC dari antara Departemen Pengembangan dan Departemen Keuangan itu terkoneksi, yang dimana ditunjukkan dengan command prompt tersebut, ya, di mana terdapat replay antara eh, PC 11 dan PC nomor 10. Nah, di sini kita coba untuk dari lantai satu ini kita coba ke printer, di mana kita dapat lihat di sini untuk IP di printer tertera 192.168.10.10.7. Ini kita coba dari PC yang berbeda, misalnya PC di pemasaran. Nah, di sini dapat terlihat komen promnya muncul dengan hal yang sama seperti kita coba tadi di antara PC di Departemen Pengembangan dan di PC Departemen Keuangan, di mana di saat kita mencoba koneksi antara Departemen Pemasaran atau PC di Departemen Pemasaran ke printer di lantai satu itu terkoneksi. Nah, yang terakhir untuk di lantai satu, kita coba untuk koneksi ke, kita coba di lantai dua dulu. Di lantai dua ada 3 departemen yang sama, ada 3 departemen yaitu Departemen Produksi, Administrasi, dan Penjualan. Kita coba untuk PC nomor 2, IP-nya kita copy, dan kita coba koneksi melalui Departemen Administrasi. Nah, dapat terlihat di lantai 2 juga
antara PC per departemen itu telah terkoneksi sama di lantai satu, seperti di lantai satu. Sekarang kita coba di printer, kita coba connection lewat printer. Nah, di printer ini tertera IP-nya 192.168.20.9. Kita coba koneksi dari departemen penjualan, PC departemen penjualan. 192.168.20.9. Nah, dapat terlihat bahwa pada PC juga dapat terkoneksi ke printer sesuai dengan lantainya. Nah, di sini kita coba balik lagi ke lantai nomor satu, di mana kita coba untuk memvisualisasikan koneksi dari lantai satu atau PC di lantai satu masuk ke PC lantai dua. Kita coba di PC ini, IP-nya kita copy, 192.168.20.112.12. Nah, di sini kita konekin dari sini. 192, ping 192, 168, berapa tadi? 168, 20, 7. Nah, dapat terlihat juga bahwa dapat terkoneksi antara PC di lantai satu dan PC lantai 2. Nah, di sini kita coba untuk koneksi antara PC nomor satu ke printer lantai 2. Kita lihat lagi IP di printer 2, 192.168.20.9. Kita coba dari PC sini. Nah, ini terkoneksi juga. Jadi sudah terlihat bahwa koneksi antar PC lantai satu ke printer di lantai 2 itu juga bisa. Yang terakhir kita coba dari printer lantai satu kita koneksi ke printer lantai 2. Ke PC lantai 2, sorry. Coba di sini. Nah, dapat terlihat juga udah terkoneksi antara PC di lantai 2 ke printer lantai satu. Nah, terakhir kita coba untuk koneksi ke server atau ke internet. Untuk di server sendiri, internetnya itu atau IP-nya 8.8.8.8. Kita coba dari PC lantai 2 dulu. Nah, dapat terlihat bahwa PC lantai 2 itu terkoneksi ke internet. Sekarang kita coba ke PC lantai satu. Dapat terlihat juga bahwa PC lantai satu itu terkoneksi ke internet juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala aspek yang ada di lantai satu atau lantai dua di setiap departemennya itu dapat terkoneksi antara PC ke PC di setiap departemennya atau PC ke PC di antara lantai, begitu juga PC ke printer di lantainya masing-masing atau PC ke printer ke lantai yang berbeda. Begitu juga untuk setiap PC yang tertera ke server atau ke internet. Mungkin untuk demonstrasi koneksinya itu saya selesaikan, saya balik ke Rizky Jayputra. Mungkin sekian untuk Abdullah. Terima kasih atas penjelasan tentang pendemoan project topologi di Packet Tracer. Dan sekarang kita lanjut ke tugas kedua, itu apa tuh penggunaan Wireshark. Itu akan didemokan oleh Daniel Syah.
Oke. Oke. Nah, setelah tadi kita telah menyaksikan pendemoan dari Cisco Packet Tracer, gimana topologi jaringan antar PC-PC, terus PC antar lantai, dan serta printer terus dihubungin ke internet. Sekarang bagian saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan Wireshark, Wi-Fi. Jadi kita yang di sini akan belajar snapping. Snapping ini sendiri itu ibaratnya kita bakal melihat aktivitas daripada user ya, korban benar. Melewati apa? Kita bakal melewati IP-nya. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan eh, gimana cara kerjanya dari snapping ini. Jadi kita butuh dua 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 komputer ya dua PC. PC pertama itu sebagai yang melihat wah, jalannya kegiatan dari korban. Jadi kita butuh dua, si korban dan si pengguna snapping ini. Ya, oke langsung aja. Jadi di sini saya akan menggunakan VirtualBox ini sebagai korban ya. Sebagai korban, jadi saya akan menggunakan VirtualBox ini sebagai korban. Yang pertama-tama kita perlu apa? Kita perlu IP dari VirtualBox ini sendiri. Untuk IP ini sendiri kita gimana? Langsung aja IP A. Nih, bisa kita lihat bahwa IP dari dari Linux ini sendiri, komputer korban ini sendiri itu ada di 192, 168, 1186. Oke, ini kita bisa copy dulu. Tidak bisa. 192, 68, 101, 86. Oke, oke. Sekarang gimana kita menggunakan IP dari si korban ini? Kita perlu aplikasi ya. Software yang bernama itu saya Wireshark, kita balik ke Wireshark. Oh, sebelumnya di VirtualBox ini kita sendiri harus mengatur ataupun kita bilang si A dan si B yang mana korban dan si pentracker ini harus berada dalam suatu jaringan sama. Di sini kita udah atur, di sini saya udah mengatur itu jaringan jaringan di VirtualBox ini ke bridge adapter. Teman-teman bisa mengatur sendiri. Kita uh, kembali ke sebelumnya, kita udah tahu IP-nya, gimana kita melakukannya, kita bakal beralih ke software Wireshark. Oke, bisa kita lihat nih di Wireshark ini. Ada beberapa menu, ada Wi-Fi, adapter, local area connection, sampai beberapa itu USB, P-Cape. Nah, di sini kita akan menggunakan Wi-Fi ya, karena tadi yang saya bilang tadi itu kan kita bakalan terhubung dalam Wi-Fi yang sama, jaringan sama. Langsung saja ya. Oke, kita bisa lihat nih koneksi dari komputer saya itu udah kehubung kemana aja. Sebenarnya saya juga arti dari ini sendiri saya masih tidak tahu secara keseluruhan, tapi secara garis besar saya tahu. Langsung saja tadi kita kan udah tahu nih uh, dari IP address tadi kita udah tahu bahwa dari si korban IP si korban itu adalah 192 192 168 101 berapa dari sini Pak tadi? 186. Oke, untuk sementara kita ketikin dulu. Kita balik lagi ke ke VirtualBox sebagai korban. Semisal di sini saya sebagai korban, saya ingin mengakses sebuah situs atau website sederhana. Saya ambil contoh itu Wikipedia. Saya pengen akses dengan client URL, terus HTTP wikipedia.org. Wiki. Oke, sepertinya terdapat kesalahannya. Untuk sekarang, Recording. maaf sebelumnya saya tadi terdapat kekeliruannya pada akses websitenya. Oke, kita balik lagi nih. Misal dari si korban ini mengakses dari IP dari sebuah website itu kita ambil contohnya itu
http dua example. Oke, bisa kita lihat teman-teman di sini itu terdapat bahasa HTML yang mana ini website sederhana ya, yang mana dari Linux sendiri itu akan menampilkan konten-konten yang ada di website tersebut. Oke, kita nih di Skorban ini sendiri kan udah meminta nih, udah mengakses example.com ini. Dalam artian, dalam perintah dari CURL ini, client URL ini maksudnya apa? Ini dia meminta akses untuk masuk ke dalam website tersebut. Dan kita bisa lihat gimana dia cara memintanya. Kita bisa lihat dari Wireshark itu, kita ketikkan tadi sesuai dengan IP-nya, kita klik. Nih, bisa kita lihat pada saat ini, nih, di bagian ini ada info atau diterangkan HTTP 140 get HTTP 11. Maksudnya apa? Maksudnya tadi IP dari si address dari si korban tadi itu, si korban ini sedang meminta akses untuk ke website tersebut. Dan di sini jika menggunakan HTTP, kita dari website itu bisa melihat loh apa isi dari website itu. Di mana isinya itu bisa kita lihat dengan Hypertext Transfer Protocol. Kita bisa ngelihat websitenya, kita bisa ngelihat isinya, kita bisa lihat segala macamnya itu di Wireshark ini. Tapi eh, jika apa yang tertampil ini berbeda, masih tidak berbeda. Ketika dari si korban, nih, si korban menggunakan terus HTTPS dengan website yang sama, sama halnya yang tertampil di Linux. Tapi apa yang membedakannya di Wireshark? Jadi saya jelasin sedikit. Penggunaan HTTP dan HTTPS ini cukup berbeda dan cukup signifikan. Ketika HTTP itu dia sebuah website yang digunakan dengan HTTP itu segala kegiatan yang dilakukan di website itu bisa dilihat oleh eksternal. Dalam artian ketika eksternal ini masih dalam satu jaringan yang sama, itu masih sangat-sangat mungkin terjadi untuk dilihat, men-tracking uh, kegiatan atau situasi dari penggunaan si user tersebut untuk website itu. Tapi kalau untuk HTTPS ini S ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya HTTPS ini S-nya itu adalah secure, yang mana ini sangat-sangat meningkatkan keamanan ketika kita tambahin. Ketika sebuah website itu ada S-nya, secure, yang berarti website itu telah mengatur bahwa segala kegiatan, segala aktivitas yang berada di website oleh pengguna website itu tidak akan bisa dilihat oleh tracker atau sniffer meskipun dalam satu jaringan yang sama. Nih, kita udah lihat nih, core HTTPS example.com dari si korban. Terus kita balik ke Wireshark. Kita bisa lihat di sini, kalau tadi kan ditampilin bahwasanya di HTTP, tetapi sekarang bisa kita lihat bahwa di sini tuh terdapat beberapa perintah, yang mana perintahnya ini menampilkan seperti TLS, TCP, sedangkan di atas tadi seperti yang di awal tadi itu tidak ada gitu, dan hanya menampilkan HTTP to get, ya maksudnya meminta nih, ini maksud saya. Tapi tadi setelah kita lihat menggunakan TLS tadi, menggunakan HTTPS tadi, muncul TLS ini. TLS ini sebenarnya apa? TLS ini sendiri itu Transport Layer Security. Ini sangat berbeda ya sama yang tadi. Di sini, meskipun kita menggunakan Wireshark, kita tidak akan bisa melihat isi atau dari konten dari website tersebut dan tidak bisa melihat aktivitas dari si korban sedang melakukan apa. Bisa kita lihat sendiri, tidak akan bisa karena ini telah dikonversi, telah dibuat dalam bentuk kode enkripsi yang tidak bisa di uh, translate atau dibaca oleh manusia dan hanya bisa dibaca oleh bahasa mesin gitu teman-teman. Sebenarnya dalam hal ini ada tiga jenisnya. Itu yang pertama yang kita pakai sekarang, terus yang kedua itu yang pertama itu HTTP dan HTTPS, yang kedua itu ada SSH, dan yang ketiga itu ada VPN. Yang sekarang itu kita pakainya HTTPS dan HTTPS. Terus untuk SSH dan
VPN kenapa? Kalau untuk SSL itu lebih rinci ya, lebih tingkat lanjut. Sedangkan VPN itu gimana? Itu VPN itu sendiri itu virtual private network yang mana cara kerjanya itu dia membuat terowongan nih agar mencapai sesuatu. Di mana terowongan ini menyulitkan seorang sniffer ini untuk melihat aktivitas yang dijalankan oleh si korban. Oke. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator Rizky Jayapura. Eh, Terima kasih atas pendemoan project Sniffernya. Jadi mungkin itu saja pendemoan project dari kelompok kami. Eh, untuk kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.